Film dimulai dengan kota Metro, sebuah kota yang melayang di langit berabad-abad yang lalu. Kemanusiaan menyadari bahwa dunia sedang berubah secara negatif dan mereka memutuskan untuk menggunakan teknologi untuk mengangkat gunung dari bumi dan ke langit. Orang-orang menjadi bergantung pada robot dan suruh mereka mengerjakan semua tugasnya. Tenma adalah kepala Kementerian Sains dan Bapak Sains Modern di kelas Putra Tobi. Tenma menonton video tentang ayahnya. Guru mengakhiri presentasi dan memberitahu siswa bahwa mereka akan mendapat kuis singkat. Tobi menyelesaikan kuis dengan mudah dan memberitahu gurunya bahwa dia keluar dari kelas dan mendoakan semoga siswa lain beruntung. Guru mengerjakan pekerjaannya dan menyadari bahwa dia telah menjawab semua pertanyaan dengan benar. Tobi berjalan keluar gedung dan Oren asisten robotnya berjalan kepadanya. Tobi memasuki mobil dan saat Oren pergi, proyeksi holografik ayahnya muncul dan berbicara dengannya. Dia memberitahu Tobi bahwa dia tidak akan bisa mengikutinya ke acara seperti yang dijanjikan dan mengatakan dia harus mengungkap penjaga perdamaian bersama Presiden Batu. Hologramnya menghilang dan Tobi menginstruksikan Oren untuk membawanya ke Kementerian Sains. Oren menolak tetapi Tobi mengiriminya pesan panas dan membuatnya mengubah tujuannya. Tenma berbicara dengan Stone dan mengatakan kepadanya bahwa Elepan menentang penggunaan penelitiannya untuk tujuan militer. Tobi tiba dan para penjaga menangkapnya. Stone menyadari bahwa dia adalah putra Tenma dan menginstruksikan para penjaga untuk mengizinkannya berjalan bersama mereka. Tobi berbicara dengan Stone tentang robot sebelumnya yang dia setujui dan mengatakan bahwa mereka bukan yang terbaik. Elepan berbicara di depan kelas dan memberitahu mereka tentang energi inti biru. Dia mengatakan energi ini lebih kuat dan lebih bersih daripada energi nuklir dan menceritakan bagaimana energi tersebut diperoleh dari pecahan bintang dari luar angkasa sambil berbicara tentang bagaimana mereka dapat menggunakannya untuk membuat permukaan lebih baik. Batu dan anak buahnya memasuki ruangan gajah mengatakan bahwa penciptaan inti biru mengakibatkan inti merah menjadi sumber energi yang tidak stabil sehingga mereka bermaksud untuk menghancurkan. Penjaga menempatkan Tobi di ruang persediaan tetapi Tobi mencuri kartu kuncinya dan melarikan diri. Stone menyadari bahwa inti merah akan membuat robot penjaga perdamaian menjadi agresif dan memutuskan untuk memasukkannya ke dalam robot. Mereka melepaskan beberapa drone untuk menyerang robot dan saat robot itu menghancurkannya, ia menyerap beberapa di antaranya. Robot tersebut menjadi rock dan para ilmuwan menjebaknya. Tenma menyadari bahwa Tobi terjebak dengan robot tersebut dan ketika ia mencoba menghancurkan perisainya, Tenma menemukan topi Tobi di lantai dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya sementara Tenma yang berduka membuat robot untuk menggantikan Tobi. Dia menggunakan sehelai rambut Tobi untuk mendapatkan kembali ingatannya. Seekor gajah memberinya energi inti biru. Dia menempatkannya di dalam robot dan setelah mengalirkan listrik melaluinya, energi itu jatuh ke tanah dan mengaktifkan robot yang dipanggil Tenma. Tobi tidak menyadari bahwa dia adalah robot. Tenma membawanya pulang sementara gajah berdiri dengan takjub. Tobi bangun keesokan paginya dan melihat Tenma. Dia bilang dia merasa aneh dan bertanya apakah dia sakit. Tenma memeluknya dan mereka berjalan keluar ruangan. Oren melihat Tobi dan ketakutan. Dia menyadari bahwa dia adalah robot tetapi Tenma memerintahkan dia untuk tidak berbicara. Tenma memberitahu Tobi bahwa dia menang. Tidak pergi ke sekolah lagi. Pelajaran dimulai dan Tobi menjawab semua pertanyaan dengan mudah. Dia mulai bermain-main tetapi berhenti ketika Tenma marah. Tenma memberi Tobi beberapa buku untuk dibaca dan memberitahu mereka bahwa itu adalah favoritnya ketika dia masih kecil. Dia meninggalkan ruangan dan Tobi menggunakan halaman dari buku itu untuk membuat pesawat kertas. Tenma masuk mengatakan kepadanya bahwa robot tidak boleh memakai topi putranya. Tobi mencoba berbicara dengan Tenma tetapi dia memerintahkannya untuk pergi ke kamarnya. Tobi duduk saat dia melihat dua robot membersihkan jendelanya. Dia menyadari bahwa dia mengerti apa yang mereka katakan dan bergegas ke arah mereka ketika mencoba untuk berbicara dengan mereka. Dia keluar dari gedung dan akhirnya jatuh. Tobi menyadari bahwa dia tidak jatuh dan melihat bahwa dia mempunyai roket di kakinya. Dia terbang keliling kota dan terbiasa terbang. Dia menyadari betapa keren kemampuannya dan memutuskan untuk menunjukkan kepada ayahnya sementara Stone duduk di pesawatnya dan bertanya-tanya mengapa peringkatnya untuk pemilu berikutnya adalah rendah. Anak buahnya memberitahu dia bahwa benda aneh dengan energi inti biru terbang di sekitar kota. Dia menginstruksikan mereka untuk menemukan dan mengambil benda itu. Tobi terbang ke rumahnya dan melihat gajah berbicara dengan Tenma. Dia mendengar Tenma meminta gajah untuk menonaktifkannya dan berjalan di dalam. Gajah memberitahu Tobi bahwa dia bukan anak laki-laki normal. Tenma mengatakan dia menyesali keputusannya dan tidak ingin dia. Tobi marah dan terbang keluar rumah.
Dia duduk di atap dan menyadari bahwa dia adalah robot saat dia memindai dirinya sendiri. Anak buah Stone menemukan Toby dan mengejarnya di sekitar kota. Toby menghindari mereka. Dia menyelamatkan seorang prajurit saat dia jatuh ke tanah dan sambil berdiri di atap. Stone mengirimkan kapal raksasa yang menembak Toby dengan beberapa rudal. Misil menghantam Toby dan ledakan yang diakibatkannya mendorong Toby keluar kota dan dia jatuh ke permukaan. Toby terbangun di tempat barang rongsokan dan beberapa robot tua bergerak ke arahnya. Beberapa robot menimpanya dan dia jatuh dari bukit. Dia melihat robot anjing dan saat itu membawanya ke sebuah lubang. Ia mendorongnya dan sebuah jebakan menangkapnya. Beberapa anak membuka perangkap dan menyadari bahwa Toby bukanlah robot. Toby keluar dari perangkap dan saat dia memperkenalkan dirinya, beberapa robot menangkapnya dan melarikan diri. Mereka memasuki sebuah membangun dan memberitahu dia bahwa mereka adalah anggota Front Revolusioner Robot. Mereka memberitahu Toby bahwa mereka ingin bebas dari manusia tetapi mengatakan bahwa mereka mematuhi hukum robotika yang berarti mereka tidak dapat menyakiti manusia. Mereka bertanya kepadanya siapa namanya dan akhirnya memanggilnya Astro, si robot. Cora dan yang lainnya memasuki gedung dan memegang robot yang ditinggalkan Toby bersama mereka dan dia menyebut dirinya Astro di Metro City. Stone dan anak buahnya memasuki rumah Tenma dan menangkap gajah. Dia bertanya pada Tenma di mana Toby berada tetapi dia bilang dia tidak tahu. Tenma akhirnya menghindari penangkapan dengan setuju untuk menonaktifkan Toby ketika dia ditemukan dan memberinya inti. Toby dan yang lainnya meluncur dari jembatan dan tiba di sebuah gedung yang mereka masuki. Bangunan dan Toby melihat itu penuh dengan anak-anak. Dia mengikuti Cora dan mereka melihat Hamek sedang mengerjakan robot. Dia melihat Toby dan anak-anak memberitahunya bahwa dia dari kota Metro. Dia memberitahu Toby bahwa dia menyukai robot dan memperbaikinya ketika mereka rusak. Hamek dan anak-anak makan malam dan dia bertanya kepada Toby tentang orang tuanya. Toby mencoba memberitahu mereka bahwa dia adalah robot tetapi ragu-ragu dan Hamek mengira dia yatim piatu. Anak-anak membuat lelucon dan mereka bersenang-senang sambil tertawa. Hamek berbicara dengan Toby dan berbicara dengannya. Dia memberitahunya tentang bagaimana dia diusir dari kota Metro. Hamek pergi dan Toby memberitahu anjing itu bahwa dia akan mengakui identitas aslinya. Toby mengikuti Cora dan yang lainnya ke tempat barang rongsokan untuk menemukan bagian telur Ham. Dia melihat robot konstruksi tua dan mereka memberitahunya bahwa robot itu berusia lebih dari 100 tahun. Dia berjalan ke robot itu dan saat dia masuk, dia menyadari bahwa dia dapat memperbaikinya. Dia menggunakan energi dari inti birunya dan robot itu, bernama Zok, mengaktifkan Hamek bersiap untuk permainan robot dengan robot normal. Zok masuk dan menghancurkan robot. Hamek memindai Zok dan menyadari robot itu memiliki banyak energi. Toby dan anak-anak lain membersihkan Zok dan menyemprotkan desain keren padanya. Dia menyelamatkan Cora saat dia jatuh tapi dia tidak mengerti bagaimana dia menghubunginya. Mereka mengungkapkan Zok untuk Ham telur malam itu dan berfoto bersama. Kemudian Toby berjalan keluar gedung dan bermain ambil dengan robot anjing. Dia menemukan Cora mencoba menelepon Metro City dan mengagetkannya. Katanya, teleponnya tidak berfungsi dan dia memperbaikinya. Tidak ada yang mengangkat teleponnya dan dia memberitahunya bahwa dia dari Metro City dan merindukan orang tuanya. Dia berjanji untuk tidak memberitahu siapapun rahasianya dan ketika dia mencoba memberitahunya bahwa dia adalah robot. Keesokan harinya Toby berbicara dengan Cora saat mereka pergi ke stadion bersama Zok dan mengatakan kepadanya bahwa robot bertarung sampai hanya satu yang tidak hancur. Toby terkejut karena dia tidak menyadari bahwa robot tersebut. Permainan robot berakhir dengan kehancuran. Mereka memasuki stadion. Dia mengatakan mereka tidak memiliki emosi yang nyata dan mulai menyetrum Toby. Dia memberitahu anak-anak lain bahwa Toby adalah robot dan memutuskan untuk membuatnya bertarung. Dalam permainan Toby terbangun di arena pertarungan dan telur Ham membuat penonton mengira dia jahat. Dia melepaskan robot dan Toby mencoba melarikan diri tetapi tersengat listrik oleh penghalang tak terkalahkan. Dia mengambil robot itu dan menggunakan penghalang itu untuk menghancurkannya. Rilis Hamek robot lain dan Toby dengan mudah menghancurkannya. Dia melepaskan semua robot dan Toby bertarung dan mengalahkan mereka. Stone dan anak buahnya mendeteksi Toby dan berjalan ke arahnya. Hang melepaskan Zok dan Toby menolak untuk melawan. Zok berjalan ke arahnya mengetuk kepalanya dan mengangkatnya. Hamek listrik mereka dan Zok menyerangnya. Dia mencoba membunuh telur Ham tetapi Toby menghentikannya dengan memegang kakinya. Kapal batu tiba di permukaan dan mencoba menangkap Toby. Zok melawan mereka
mereka tetapi Toby menghentikannya dan setuju untuk ditangkap. Stone dan yang lainnya memasuki kapal dan dia memberi tahu Toby bahwa mereka akan memulai perang dengan permukaan sehingga dia bisa terpilih kembali nanti. Stone tiba di laboratorium Tenma bersama Toby dan menginstruksikan Tenma untuk menghentikan pembicaraan gajah dengan Toby yang ditutup karena takdirnya yang didukung Tenma. Dia mengeluarkan inti biru dari Toby dan memberikannya kepada batu. Tenma berubah pikiran dan mengambil inti dari gajah. Batu mengambilnya dan ketika batu menyadari itu bukan tangan gajah, Tenma memisahkan dirinya dari yang lain dan mengaktifkan kembali Toby. Stone mengambil kartu kunci gajah sementara Tenma memanggil Toby putranya. Dia memeluknya dan memerintahkannya untuk terbang. Stone memutuskan untuk menggunakan inti merah untuk mengambil Toby, menempatkannya di penjaga perdamaian yang diaktifkan oleh penjaga perdamaian dan menyerap batu mengontrol robot dan menyerap teknologi di sekelilingnya. Dia keluar dari gedung dan menakuti beberapa reporter. Toby terbang menjauh dan mendengar ledakan dari kota. Dia memutuskan untuk kembali dan merebut kota itu. Dalam kekacauan, batu muncul sebagai robot mengerikan dan menyerangnya. Sistem pertahanan Toby aktif dan lengannya berubah menjadi meriam. Dia melawan Stone dan dia menyerap lebih banyak bangunan. Stone menangkapnya dan senapan mesin muncul dari pantatnya dan menembaknya. Dia mengambil sebuah bangunan dan memukul Toby. Dengan itu Stone mencoba menangkap Toby tetapi Cora dan yang lainnya muncul dan menyelamatkannya. Mereka menghindar Stone saat dia mengejar mereka dan Stone menghancurkan pembangkit listrik kota. Kota itu mulai jatuh ke tanah dan Toby terbang di bawahnya dan menggunakan sepatu roketnya untuk memperlambat penurunannya. Dia muncul dari bawah tanah dan terus menyerang. Stone menangkapnya dan saat dia bergerak mendekati inti merah dia ditolak dan terbang ke gedung. Tenma melihatnya dan memberitahunya bahwa dia dan batu akan mati jika inti merah dan biru bersatu. Batu menangkap Cora dan yang lainnya dan Toby memutuskan untuk menyelamatkan mereka di luar kehendak ayahnya. Dia terbang ke dalam inti merah dan mengingat waktunya bersama semua orang. Batu akhirnya meledak dan muncul dari lantai ketika pria normal tentara muncul dan menangkap dia dan asisten inti dan yang lainnya menemukan tubuh Toby tergeletak di lantai. Gajah muncul dan mengatakan dia tidak bisa memperbaiki Toby. Zog muncul dan menggunakan energi inti biru untuk menghidupkan kembali Toby. Orang-orang merayakannya saat Toby bangun. Dia memeluk Tenma dan merayakannya bersama anak-anak lain. Orang tua Cora menemukannya dan mereka menyatukan kembali. Bayangan aneh menutupi kota dan serangan alien aneh. Toby memberitahu Tenma bahwa dia dibuat siap dan dia langsung beraksi. Terima kasih telah menonton video, sampai berjumpa dengan cerita selanjutnya.